yang rajin nonton itu akan tahu semua kenakalan anak yang salah siapa? Orang tua. Itu fakta, bukan dongeng. Tolong ya saya ajarkan. Semua orang tua juga nonton itu. Bagus sekali. Nah begini saudara lihat. Sederhana sekali pemikiran ini. Antara kita orang tua dengan anak-anak. Renungkan sebelum dijawab. Siapa yang pernah jadi siapa? Nah, yang lain mikir, jangan diam saja. Ayo, mau dikasih makan kok diam aja. Ayo antara orang tua dengan anak, siapa yang pernah jadi siapa? Nah, betapa salahnya kalau orang tua berkata, mengapa kamu gak mau ngerti aku? Kalau anak bisa ngomong, ya gak pernah ngerti karena aku belum pernah jadi kamu. Bagaimana bisa ngerti? Loh betul tidak? Jadi yang salah siapa? Ya kita. Kita yang pernah jadi seumur mereka, cuma kita lupa. Ini masalahnya. Saudara, ayat itu betul-betul hebat. Belajarlah dari anak-anak. Jadi buat saya, anak-anak itu dosen. Ini saya lagi nangani satu keluarga di Makassar. Anaknya 3. Nah 3 anak ini umurnya beda-beda jauh. Nah ibunya stres. Yang pertama umur 9, ya. Yang kedua umur 5 baru masuk TK. Yang ketiga baru umur setahun lebih. Nah karena beda umur. Nah ketika dia stres, anak jadi stres juga. Lalu saya ajari begini. Mulai hari ini kamu jadi mahasiswi, mereka 3 dosen. Jadi kamu harus belajar dari mereka. Kamu cuma boleh melihat apa yang mereka buat. Dan waktu kamu lihat, kamu belajar. Jadi hampir tiap hari saya SMS, saya telepon. Bagaimana mahasiswi? Ada ujian apa? UAS-nya sudah lulus belum hari ini? Serius. Berubah mereka. Ternyata anak-anak itu tambah stres. Kalau orang tuanya stres, jawab ya atau tidak? Kalau saudara jadi guru, itu stres menghadapi anak-anak. Anak-anak malah berontak, bertingkah. Karena tegang. Kalau kita rileks sebagai orang tua, anak-anak ikut rileks. Maka itu anak-anak gak bisa dibentak. Anak-anak gak bisa dibentak. Kita cuma bisa melihat mereka. Lihat saja. Lihat. Nah, akhirnya saya kembali kepada masalahmu. Karena gak ada teman guru bisa jawab. Saya doa sendiri sudah Sabtu ini. Tuhan tolong besok ini Tuhan gimana. Kertas apa ini saya gak pernah tahu. Saya salah ngomong. Saya sangat percaya dari dulu. Bahwa semua ada jawabannya di Alkitab. Betul tidak? Cuma saya belum tahu di mana tempatnya. Ringkas cerita. Ternyata Papa tunjukkan setelah dia tahu saya kepepet betul-betul. Kalau saudara pernah baca Yohanes pasal 8. Ketika Tuhan Yesus ketemu dihadapin oleh para imam-imam, perempuan yang tertangkap pasal berbuat zina, masih ingat? Terus Tuhan Yesus ngapain? Melukis di tanah. Wah, waktu sudah patah itu bilang terima kasih saya lulus besok ujian ini. Ternyata kertasnya di tanah. Jadi minggunya besok saya ketemu mereka. Wah, dengan mantap saya ketemu profesor-profesor itu. Bilang anak-anak om saya ketemu. Walaupun saya panggil anak-anak, tapi itu profesor saya yang nguji saya hari itu. Ayo kita baca Yohanes 8 saya bilang. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan gambar di tanah. Mereka manggut. Ya pada ayatnya kok. Mau apa lagi? Hebat. Untung mereka gak tanya pakai paku apa lem apa. Untung mereka gak tanya. Kalau saya tanya saya gak jawab. Saya gak tahu bagaimana. Pengen kapal sebesar itu gak bocor. Ya enggak. Dan mereka nubuat itu 120 tahun. Laki sekali. Kenapa Nuh bisa berhasil? Siapa bisa jawab? Taat. Dia cuma ngerjakan seperti perintah. Sekarang tolong baca satu ayat. Keluaran 25 ayat 40. Semua itu kuncinya karena ketaatan. Amin. Bukan karena yang lain. Jadi ya guru-guru kita gak bisa bertengkar dengan anak-anak didik kita. Kalau ada apa-apa tetap kita yang salah. Kita harus belajar ini mereka. Sabarlah pada mereka. Ya salah seorang silakan. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh Ya. yang pernah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Iya. Ketika Musa membuat kemah tabernakal itu kemah hebat.
ukir, disulam, betul masih ingat itu, dilapis emas, perak, tembaga, wah luar biasa. Dan itu ayat. Kenapa Musa bisa buat seperti itu? Karena dia apa? Mengerjakannya menurut contoh yang diberikan Yahweh waktu Musa di Gunung Sinai. Kalau saudara pernah lihat orang bangun, kenapa para tenaga bangun itu kontraktornya, arsiteknya bawa apa? Gulungan kertas apa namanya? Biru, bukan gambar biru. Harus sesuai gambar itu. Jadi seluruh hidup pelayanan kita, seluruh panggilan kita, seluruh aktivitas kita harus selalu apa tadi? Ayo, harus selalu apa? Menurut, mengikuti petunjuk, mengikuti contoh. Tidak bisa maunya sendiri. Jadi mujizat terjadi bukan karena kita puasa. Karena kita apa? Ayo, karena kita taat. Taatnya karena kita apa? Mendengar perintah. Nah, perintahnya dari siapa? Bukan dari pacar, ingat itu. Tapi langsung dari Tuhan sendiri. Coba kita renungkan bagian terakhir ini. Dari pagi kita bangun sampai kita tidur malam. Pernah nggak hitung? Kita tuh dengar suara berapa banyak? Suara orang khususnya. Banyak bukan? Orang ngomong, orang ngomong, orang ngomong. Nah, masalahnya ini sekarang. Firman siapa yang kita dengar? Untuk kita taati. Tolong bacakan Yohanes 1 ayat 3. Ya, ini ayat terakhir. Yang kuat suaranya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia nggak akan ada apa-apa dari yang ada. Dianya itu siapa? Dari ayat 1. Firman. Amin. Dianya itu firman. Jadi saudara, firman itu penting. Oke, saya percepat. Jawab pertanyaan saya. Jadi saya mau pakai semua itu firman. Ya, pacar ngomong itu firman pacar. Tetangga ngomong saya bilang firman tetangga. Ngerti maksudnya? Oke, gampang. Menurut saudara, kita sebagai gereja lebih gampang menghafal dan menyimpan firman Tuhan atau firman tetangga? Jawab. Nah, berarti salah nggak? Sangat salah. Kenapa orang ngomong lebih diperhatikan daripada Tuhan yang ngomong? Kenapa pacar ngomong lebih gampang dituruti daripada Tuhan ngomong? Ini kesalahan kita. Tetangga kita ngomongnya sudah 16 tahun yang lalu. Masih kita ingat. Dan dia sudah mati 9 tahun yang lalu. Bayangkan itu. Tapi firmannya masih kita ingat. Kenapa kira-kira? Iya, ada di hati, betul apa lagi? Bukan itu. Membekas, ya bukan ada yang lebih tajam lagi. Karena kita tersinggung. Loh kok iya dong. Kalau nggak tersinggung nggak membekas. Nah, ini masalahnya karena firman Tuhan nggak pernah nyinggung hati kita. Karena kita budek. Tetangga ngomong sebentar, kita terbuka. Karena nyinggung. Saudara, ini kelemahan kita. Maka itu kenapa khotbah minggu lalu bisa lupa. Tapi firman tetangga 16 tahun lalu masih ingat. Karena kita tersinggung, kita simpan dalam hati kita. Masih ingat perintahnya kepada Yosua supaya berhasil? Yosua 1. Ayo, terus jangan nyimpang kiri kanan, terus apa lagi? Ayo. Iya, terus ayat 8 saudara baca. Suruh apa? Firman itu? Bukan. Berkatakan dan renungkan. Kapan dan kapan? Siang dan malam. Maka engkau akan berhasil. Wah, itu firman luar biasa. Nah, ternyata mengapa firman tetangga bisa nancep di hati kita daripada firman Tuhan? Karena firman tetangga itu kita perkatakan sepanjang hari dan kita renungkan sepanjang hari. Seminggu hafal. Coba gini, ini contoh yang jeleknya ya. Saya pakai ayat itu, Yosua 1 ayat 8 dan 9. Misalnya